Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, para jemaah Sarwuddin Al-Kalimah yang sangat mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang sangat muliakan, pada minggu kemarin, Jumat minggu kemarin kami sudah sekilas menerangkan tentang masalah wudhu dari dalilnya, kemudian hikmahnya. Orang yang kalau sering berwudhu itu banyak mukanya nanti pada hari kiamat akan cerah. Kemudian rukun-rukunnya mulai dari yang basuh muka, tangan, kaki, kepala. Yang jadi perbedaan hanya kepala ya. Ada yang berpendapat semuanya harus dibasuh, ada yang hanya seperempat, ada yang hanya sebagian saja. Yang penting sudah kepalanya dibasuh. Nah, kemudian sempat pada minggu yang lalu ada beberapa pertanyaan dari bapak-bapak ya, dari Bapak Tik dulu ya, Pak Tik sama Pak Cari kemarin sempat bertanya tentang masalah orang yang sudah mandi junub ya. Ya perlu saya jelaskan juga karena saya baru mendapatkan dalilnya ternyata. Orang yang sudah melakukan mandi junub, mandi janabah, orang yang sudah melakukan mandi janabah, apakah masih wajib untuk berwudu? Apakah tidak cukup dengan mandi janabah itu sudah menghilangkan hadas kecil juga? Saya kemarin menjawabnya harus wudu karena saya masih belum menemukan dalilnya. Saya tidak berani kemudian mengatakan bahwa cukup, karena bagaimanapun dalam ibadah itu harus ada pedoman dalilnya. Jadi kalau ada di Al-Quran, kalau tidak ada kita cari di hadis, kalau tidak ada di hadis kita cari di ijma, di kitab-kitab ulama itu. Kemudian kalau tidak ada kita pakai qiyas. Nah ternyata dalam hal pertanyaan ini, masalah orang yang sudah mandi janabah, orang yang sudah mandi junub, mandi besar, kemudian apakah wajib untuk berwudu atau tidak, ini ternyata ada beberapa pendapat setelah saya cari ya. Pendapat yang pertama yang dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Ini artinya ulama yang mengikuti mazhabnya Imam Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Di situ mengatakan bahwa orang yang sudah mandi janabah itu tidak wajib untuk berwudu, karena wudunya itu hanya statusnya sunnah, tidak wajib ya, sunnah. Tapi kemudian ada pendapat lain, yaitu pendapat Daud Al-Zahiri dan Abu Sur, mengatakan bahwa wudunya orang yang mandi janabah itu wajib. Artinya ketika orang itu mandi wajib tidak menggugurkan untuk berwudu, harus tetap berwudu. Kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i dari kalangan Syafi'iyah, ulama pengikut Imam Syafi'i, Hanafiyah, ulama yang mengikuti Imam Hanafi dan Hanabilah, mengatakan bahwa orang yang sudah mandi janabah, kalau dia sebelumnya sudah suci dari hadas kecil, ini misalnya wudunya itu sunnah memang ya, sebelum mandi janabah itu wudunya sunnah. Nah kalau sebelumnya itu sudah berwudu, maka dia tidak wajib lagi untuk berwudu, cukup dengan mandi janabahnya itu sudah selesai. Jadi tapi sebaliknya, kalau ternyata sebelum mandi janabah dia itu tidak suci dari hadas kecil, artinya tidak berwudu, maka tetap dia wajib berwudu. Ini menurut kalangan kalangan ulama-ulama pengikut Imam Syafi'iyah dan Hanafi. Tapi kemudian ternyata sebagian ulama mengatakan bahwa memang orang yang sudah mandi janabah itu tidak perlu lagi untuk berwudu. Ternyata memang ada dalilnya. Saya berani mengatakan ini kalau memang sudah ada dalilnya, Pak ya. Ada satu hadis yang menceritakan bahwa saya bacakan hadisnya ya. An Aisyah qalat, diceritakan dari Aisyah ini istrinya Rasulullah.
Jadi Sayyidah Aisyah ini banyak menceritakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang dalam istilahnya, karena beliau istri Rasulullah. Qalat berkata Aisyah, karena Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yautasilu, mandi. Jadi seringkali Rasulullah itu mandi junub, yautasilu, mandi junub, wa yusalli raka'ataini, dan kemudian Rasulullah ini bersolat 2 rakaat. Rasulullah mandi junub langsung solat 2 rakaat. Wala arahu yahdasu wudu'an, dan aku tidak melihat, kata Aisyah, yahdasu, dia memperbarui wudu'nya ba'dal ghusli, setelah mandi. Nah ini yang kemudian dijadikan pedoman para ulama, bahwa seringkali Rasulullah itu setelah mandi janabah ternyata beliau tidak wudu, langsung sholat 2 rakaat dan sholat isya, sholat subuh dia. Jadi tidak bisa disalahkan kalau kemudian ada orang yang berpendapat bahwa setelah mandi janabah itu ternyata tidak wajib wudu. Saya kemarin mengatakan wajib karena masih belum menemukan dalilnya, tidak berani. Tapi ternyata kemudian ada hadis yang betul-betul menyatakan seperti itu, ya silahkan. Kalau kita sudah mandi janabah tidak mau wudu, ya sudah. Yang penting tidak menyentuh hal-hal yang membatalkan wudu setelah itu. Sholat tidak apa-apa. Tapi kembali pada tadi, ini ada beberapa pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hanya sunnah, ada yang mengatakan tidak wajib sama sekali itu ya. Ya silahkan kita ikut yang mana ya. Tapi yang jelas ada hadis yang menyatakan bahwa memang Rasulullah itu pernah mandi janabah dan tidak berwudu langsung sholat, ada. Itu yang jadikan pedoman orang-orang yang mengatakan bahwa mandi janabah itu tidak mewajibkan wudu kembali. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, masalah tentang kemarin pertanyaan Pak RT, Pak Yus, yang bertanya tentang tato. Orang yang bertato itu apakah sah wudunya? Orang yang bertato itu sah wudunya. Tapi lihat tatonya. Di kitab itu dirinci ternyata tato itu ada 2. Dalam kitab Fathul Bari itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ tato disebutkan dengan istilah al-washmu. Ternyata tato itu ada 2. Ada yang itu sudah melekat dengan kulit. Jadi didefinisikan tato di situ. Kalau tato itu adalah dengan cara melukai, jadi di kitab itu disebutkan melukai kulit, kemudian diisi dengan tinta, warna ya, diwarnai, dan itu ternyata sudah menyatu dengan kulit. Maka tato yang seperti itu, orang yang sudah kadung bertato seperti itu hukumnya sah sampai air itu kepada kulit. Karena syarat daripada wudu itu kan harusnya sampainya air kepada kulit. Tapi kalau ternyata tatonya itu hanya tidak menyatu dengan kulit, ada memang tato-tato yang menempel di kulit tapi tidak sampai di dalam, itu tidak sah ya. Ini kalau bertanya tentang masalah sah atau tidaknya orang yang bertato, hukumnya sah kalau yang sudah kadung bertato. Tapi kalau bertanya tentang hukumnya boleh atau tidak, hukumnya haram banyak. Tidak boleh karena memang ada hadisnya. Cuma kalau ada orang yang sudah kadung, ya sudah namanya orang kadung bertato, sudah segera bertobat kepada Allah, sudah ya. Kalau sekiranya bisa dihilangkan dan tidak membahayakan, hilangkan. Tapi kalau sekiranya membahayakan dirinya, tidak usah dihilangkan, sudah ya. Jadi Islam tidak memperberat. Nah, haram hukumnya, ada hadisnya. Di sini artinya la'anallahu al-washimat, Allah melaknat al-washimat, orang-orang yang mentato, wal mustawshimat, dan orang-orang yang minta tato. Jadi orang yang minta ditato dan orang yang mentato itu sama-sama dilaknat oleh Allah. Wan namisat, dan orang-orang yang mencukur alis. Kadang-kadang ada yang perempuan ya dicukur alisnya itu haram ya. Wal mutanammisati, dan orang-orang perempuan yang minta dicukur alisnya. Jadi orang yang minta dicukur alisnya dan orang yang mencukur, kalau dia nyuruh orang juga sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan sampai kita melakukan hal itu. Kalau yang sudah kadung ya sudah, namanya sudah kadung ya, ya sudah, jangan mengulangi, bertobat kepada Allah. Tapi kalau masalah wudhunya sampainya air kepada kulit sampai sah, itu tidak apa-apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang masalah, kemarin ada juga tanya tentang orang yang wudhunya nyelam ke dalam air itu, apakah sah atau tidak? Karena di situ akan tidak ada tertib. Wudhu itu kan salah satu rukunnya harus tertib, dari muka, tangan. Bagaimana orang yang nyelam? Itu sah, tidak apa-apa. Yang penting dalam hatinya sudah ya, dalam hatinya dia sudah bergerak untuk tertib ya, melakukan wudhu itu ya. Jangankan menyelam di air sungai yang banyak airnya itu. Di dalam kitab yang Anatul Talibin disebutkan karangan Syekh Zainuddin Syaitud Adiniyatin ya, mengatakan bahwa jangankan di sungai yang banyak airnya,
di air yang kecil pun, di bak kecil misalnya, meskipun tidak sampai 2 kulak, kemudian kita nyelam di situ, niat untuk wudhu itu sah. Ini ibaratnya, walau idza ghamasa, andaikan in ghamasa menyelam, muhdisun siapa orang yang berhadas, ada orang yang punya hadas kecil, kemudian dia menyelam dalam satu bak, walau fima in qalilin, sekalipun di dalam air yang sedikit, ada air sedikit satu bak misalnya, tidak sampai 2 kulak, kita nyelam biniyatin mu'tabarah, dengan niat yang sudah mu'tabarah, dengan niat yang sudah umum, niat wudhu ya, yang nyelam niat wudhu, ajza'ahu an wudhu, maka dia cukup sudah disebut dengan wudhu. Walau lam yanqus, sekalipun dia tidak diam fil masih zaman, sekalipun dia tidak diam lama, nyelam niat wudhu dalam hatinya, tertib dalam hatinya, itu sah sudah. Apakah itu tidak mustakmal? Tidak, karena air mustakmal itu ketika kemudian air itu sudah terpisah dari anggotanya. Kalau kita masih ada di dalam nyebur itu ya, itu tidak mustakmal, sah. Tapi kalau kemudian dia sudah keluar dari bak itu, nah itu sudah mustakmal, airnya tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu. Ini itu beberapa pertanyaan kemarin. Memang saya sempat cari dulu dalilnya, tidak berani untuk mengatakan ini itu sebenarnya gitu. Mohon untuk di Pak Bumi, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Intinya bahwa orang yang sudah junub, mandi junub itu boleh tidak berwudu, boleh ya. Jadi kalau mau berwudu silahkan ya, tidak apa-apa, silahkan ikut yang mana sudah boleh, karena memang ada dalil hadisnya juga. Kemudian masalah tato itu sah, sampainya air sah pada kulit kalau tato itu sudah nyampur dengan kulitnya dia. Dan wudhu menyelam itu sah juga dia. Demikian, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.